Jadi ketidakpastian di market saat ini itu adalah musuh utama dari market. Kita lihat ya, setiap kali market koreksi selalu berbau sebuah spekulasi kebijakan. Pada saat Trump versi 1 tahun 2016-an, saya waktu itu kerja di bank ya, market ini juga mereaksi negatif keputusan Trump waktu itu memberikan tarif impor yang cukup tinggi terhadap produk-produk dari China. Nah, market jadi spekulasi habis-habisan, terus akhirnya dia mengalami koreksi juga. Karena mereka menspekulasikan asumsi apa yang akan terjadi ketika tarif itu betul-betul diterapkan. Namun pada akhirnya kan tidak terjadi apa-apa, dalam artian masing-masing negara baik Amerika maupun US akhirnya mengambil jalan tengah untuk win-win solution dan membuat iklim investasi, iklim barang-barang impor yang masuk ke US ataupun China ke US, US ke China semuanya berjalan kondusif ya. Dan di tahun ini kembali terulang di 2025 ini di Trump versi 2, market kembali mengalami ketidakpastian. Kemarin habis libur lebaran, bursa saham kita kan juga ditutup rontok cukup banyak. Nah, itu mulai ada spekulasi di beberapa analis ya. Ini lucu banget, spekulasi. Spekulasi mengenai asumsi apa yang akan terjadi kalau tarif dari Donald Trump ini benar-benar diterapkan. Tiba-tiba semua orang menjadi ahli ekonomi. Banyak juga orang-orang yang nggak terkenal jadi ahli ekonomi mulai menganalogikan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Bahkan salah satu hal yang paling konyol yang menurut pandangan saya pribadi itu konyol untuk dispekulasikan adalah harga iPhone 16, sehingga memicu pembelian massal dari produk iPhone 16. Well, kalian tentunya udah tahu ya siapa yang diuntungkan dengan kayak gitu ya. Tetapi moral of the story-nya adalah ketika sebuah kondisi ekonomi berada di fase ketidakpastian, maka yang terjadi di market semuanya adalah spekulasi. So, bagi kita para investor ataupun traders, momen-momen itu adalah momen yang paling harus dihindari. Karena ketika fase spekulasi itu, akan banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan yang akan membuat kita terjebak. Contohnya ketika kita ada saham ini, saham itu, spekulasinya bakal gini, bakal gitu, kita akan mulai risk averse, alias mengurangi resiko kan, kita akan cut loss. Ternyata setelah di cut loss sahamnya naik. Nah kan? Atau ketika kita spekulasi ini, bakal komoditi ini bakal naik, kita akan beli saham tertentu yang terkait dengan komoditi itu. Ternyata nggak dipakai, ternyata yang dipakai malah yang satunya. Nah, ini bahaya. Oke, jadi semua tindakan dan keputusan kita ketika kondisi market lagi spekulasi sangat berbahaya. Hati-hati ya.